Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Iman Dharma Kusuma Wandira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai premedikasi dan anestesi pada hewan. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Premedikasi adalah pemberian obat kurang lebih 1-2 jam sebelum induksi anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, durasi, serta pemulihan anestesi. Premedikasi diberikan sebelum anestesi umum atau lokal yang dapat mempengaruhi fase anestesi induksi, durasi pemulihan. Pemberian premedikasi adalah memberikan suatu bahan atau obat beberapa waktu sebelum pemberian anestesi. Nah, anestesi sendiri adalah suatu keadaan di mana hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai hilangnya kesadaran. Anestesi adalah keadaan tanpa rasa yang bersifat sementara dan dapat kembali kepada keadaan semula, karena hanya merupakan penekanan kepada fungsi atau aktivitas jaringan saraf baik lokal maupun umum. Adapun beberapa tujuan dilakukan adanya premedikasi. Yang pertama yaitu untuk menenangkan pasien sehingga memudahkan penanganan dan mengurangi pelepasan ketokolamin. Yang kedua yaitu untuk relaksasi otot sehingga terjadi imobilisasi dan hiporefleksi. Terus yang selanjutnya ada untuk memperoleh induksi anestesi yang perlahan dan aman, stadium anestesi yang stabil, serta untuk mengurangi dosis obat anestesi sehingga efek samping dari agen anestesi dapat dikurangi, dan mengurangi adanya mual dan muntah pasca operasi, serta mengurangi sekresi kelenjar saliva. Baik, adapun obat-obatan yang digunakan dalam premedikasi. Yang pertama ada atrofin sulfat. Atrofin merupakan agen antimuskranik yang menghambat asetilkolin. Dengan dosis yang tinggi, atropin dapat memblokir reseptor nikotin. Penggunaan dengan dosis rendah, atropin akan menghambat produksi saliva, menghambat sekresi bronkial serta keringat. Nah, pada dosis medium, atropin menyebabkan dilatasi pupil mata dan meningkatkan denyut jantung. Atropin dapat diabsorpsi dengan baik apabila diberikan secara oral, injeksi, inhalasi, atau melalui endotrakeal. Jika atropin diberikan secara injeksi intravena, efek terhadap denyut jantung akan tampak dalam 3-4 menit setelah pemberian. Lalu akan diikuti dengan blokade kolinergik. Kemudian atropin terdistribusi dengan baik di dalam tubuh melalui sistem saraf pusat, dimetabolisme di hati dan disekresikan melalui urin. Atropin bisa digunakan sebagai pre-anestesik pada anjing dengan dosis 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan secara subkuntan, intramuskuler maupun secara intravena. Kemudian yang kedua ada benzodiazepin. Benzodiazepin ini digunakan oleh pasien bedah yang memiliki gangguan kecemasan. Nah, penggunaan mediazomal 0, mg per kilogram berat badan sebagai premedikasi dan penggunaan midazolam 0,25 mg per kilogram berat badan sebagai induksi untuk menurunkan kecemasan. Midazolam obat yang sering digunakan untuk premedikasi, biasanya digunakan secara intravena maupun oral. Kemudian yang ketiga ada silasin. Silasin adalah satu golongan alpha-2 adrenoseptor stimulan atau alpha-2 adrenergic reseptor agonis. Nah, alpha-2 agonis seperti silasin dan medetomidin adalah preanestetikum yang sering digunakan pada anjing dan kucing untuk menghasilkan sedasi, analgesia, dan relaksasi otot. Silasin bekerja melalui mekanisme yang menghambat tonus saraf simpatik sehingga menyebabkan mydriasis, relaksasi otot, penurunan denyut jantung, penurunan peristaltik, relaksasi saluran cerna, dan sedasi. Pada anjing, silasin diinjeksikan secara intramuskuler dengan dosis 1-3 mg per kilogram berat badan. Silasin dapat digunakan sebagai pre-anestetikum pada anjing dengan dosis 0,25 sampai 2 mg per kilogram berat badan secara intramuskuler dan dosis 0,2 mg sampai 0,5 mg per kilogram berat badan secara intravena. Adapun beberapa jenis anestesi, yaitu yang pertama ada anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat yang mampu menghambat konduksi saraf perifer tanpa mengakibatkan kerusakan pada saraf. Anestesi lokal bekerja dengan cara blokade saluran ion natrium saraf perifer sehingga konduksi saraf terhambat dan respon terhadap stimulasi hilang secara lokal. Anestesi lokal dilakukan dengan cara pemberian obat melalui permukaan tubuh, subkutan, dan infiltrasi. Anestesi ini
tidak disertai dengan hilangnya kesadaran. Nah, kemudian ada anestesi regional. Anestesi regional adalah tindakan menghilangkan rasa sakit pada regu tertentu dengan cara pemberian obat anestesi pada lokasi saraf yang menginversi regu tertentu, sehingga terjadi hambatan konduksi impuls saraf yang reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi regional diberikan secara epidural, spinal, dan paravertebral. Anestesi epidural menghambat sensasi dan kontrol motorik daerah pelvis, ekor, abdomal, dan kaki belakang. Kemudian yang terakhir ada anestesi umum. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa sakit dan refleks otot di seluruh tubuh, disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Anestesi ini diberikan dengan cara inhalasi, injeksi, atau gabungan injeksi dan inhalasi. Tujuan utama dilakukan anestesi umum adalah untuk memperoleh kondisi sedasi, analgesia, relaksasi, dan tidak adanya refleks sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa atau teknik tindakan pembenahan. Kemudian, ketamin merupakan obat anestesi umum yang memiliki efek analgesik yang kuat. Ketamin umumnya tidak menghilangkan refleks pupil dan pedal, juga refleks terhadap cahaya, refleks kornea, laring atau faring. Efek ketamin terhadap sistem kardiovaskular meliputi peningkatan curah jantung, denyut jantung, tekanan aorta, dan arteri pulmoner. Ketamin memiliki efek klinik yang bervariasi, yakni analgesik, anestesi, halusinasi, neurotoksisitas, hipertensi arteri, dan dilatasi bronkus. Pemberian anestetikum ketamin secara tunggal, dosis 10-15 mg per kilogram berat badan secara intramuskuler pada anjing, menimbulkan kekejangan otot dan hipersalivasi serta durasi kerja anestesi yang sangat pendek. Kemudian mengatasi kerugian penggunaan anestetikum ketamin secara tunggal, ketamin sering dikombinasikan dengan obat lain sebagai premedikasi. Misalnya sedatif tranquilizer golongan phenothiazine seperti acepromazin atau chlorpromazin. Sedatif hipnotik golongan A2 adrenoseptor seperti zilasin dan golongan benzodiazepin seperti diazepam atau midazolam yang diberikan secara intramuskular atau intravena. Kemudian lama anestesi yang dihasilkan oleh kombinasi anestesi zilasin dan ketamin dalam satu spuit secara intramuskular pada anjing lokal sekitar kurang lebih 45 menit. Pemberian zilasin secara tunggal pada anjing akan menyebabkan muntah dan penurunan denyut jantung beberapa menit setelah pemberian zilasin. Sebagai catatan, ketamin dan zilasin dapat menginduksi aritmia jantung, edema pulmonum, dan depresi pernafasan pada anjing, sehingga obat ini harus dikombinasikan dengan hati-hati. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.